appearance of God refers to his personal arrival on earth to do his work with his own identity and disposition. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. 8 hari sesudah kebangkitannya, inilah penampakan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di sebuah tempat tertutup. Karena takut dengan orang-orang Yahudi, mereka berkumpul dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci. Nah, Bapak Ibu, bagaimana keadaan Anda semua? Semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam situasi penuh kegembiraan, sukacita karena Kristus bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi itulah Yesus menampakkan diri. Kata yang pertama yang diucapkannya, damai besertamu. Kemudian ia menunjukkan tangan bekas luka, lambung yang tertusuk. Lihat tanganku, lihat lambungku. Tentu saja pertama-tama murid heran, tetapi dicampur keraguan, tetapi kemudian penuh sukacita kegembiraan karena melihat Tuhan lagi. Lalu Yesus mengulangi kembali, damai sertamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kalian. Semakin tambah gembiranya murid-murid ketika mendengar kedua kalinya Yesus mengatakan, damai bagimu. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah buah dan anugerah kebangkitan. Kebetulan Thomas waktu itu salah satu dari murid tidak ada di tempat. Ia barangkali di jalan, di luar. Ketika murid-murid yang lain bercerita kalau Yesus datang, Thomas sama sekali tidak menghiraukan. Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, kalau aku tidak melihat luka-lukanya, kalau aku belum mencucukkan jariku di lambung yang terluka, yang tertusuk itu, jangan harap aku percaya. 8 hari kemudian, Yesus muncul lagi. Dia datang dan berada di tengah-tengah murid. Dan hal yang sama yang selalu dikatakannya, damai besertamu. Lalu ia lihat Thomas, ternyata ada. Yesus, Thomas, kemari kau nak. Mari cucukkan jarimu ke lambung bekas luka ini. Lihat tanganku. Bekas paku bukan? Jangan ragu-ragu lagi. Melainkan percayalah. Tentu saja Bapak Ibu, Thomas tidak mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Sudah cukup. Dengan melihat, dia sudah percaya. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah pengakuan iman yang sangat-sangat mendalam dan sangat sempurna. Menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku.
dia melihat kemesiasan dan kealahan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Yesus menyindir sedikit. Thomas, Thomas, apakah karena melihat engkau percaya? Karena melihat engkau percaya. Berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah kondisi beriman. Dan inilah pengajaran Yesus yang mendidik para muridnya, yang mendidik kita semua untuk percaya tanpa harus melihat lebih dahulu. Imanlah yang membuat kita punya relasi yang mendalam dengan Yesus. Dari tidak harus melihat, bukankah kita rindu melihat Yesus? Bukankah kita tidak pernah melihatnya? Namun bukankah kita tetap percaya kepadanya? Percaya Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua, Yohanes mengatakan begini. Iman adalah kemenangan kita. Karena iman kita kepadanya, kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus lahir dari Allah. Kita anak-anak Allah, bukan? Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah pemenang. Kita juga pemenang, bukan? Kita menerima kekuatan yang begitu penting untuk berjuang di dunia ini. Melawan kecenderungan berdosa, melawan kejahatan, melawan keraguan-raguan. Dan permenungan kita juga soal air dan darah yang muncrat, yang keluar dari lambung Yesus. Ini sesungguhnya mengungkapkan, menyatakan kesuburan dari persembahan diri Yesus untuk dunia ini. Begitu Ia mengasihi kita. Dan begitu kita berdoa dengan merenungkan Yesus yang begitu mengasihi kita, iman kita akan menjadi kuat, iman kita akan menjadi subur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan pertama membantu kita untuk memahami kemenangan sebagai seorang Kristiani yang sejati. Yang bagaimana? Yang berani untuk mewartakan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Haleluya. Ketika Yesus menderita, Bapak Ibu, bayangkan ketika itu mereka kacau balau, terpencar, lari. Para murid ketakutan bukan main. Tetapi kontras sekali apa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan. Terutama setelah mereka menerima karunia Roh Kudus. Wow, luar biasa. Mereka tidak takut sama sekali. Meski diancam, meski ditangkap, diadili, disuruh tutup mulut, ancaman dibunuh, dipenjarakan, mereka semakin justru menantang. Mereka tidak takut sama sekali. Semakin berani, semakin hidup imannya.
Lalu kalau kita melihat aspek yang kedua, aspek dalam hidup bersama, mereka yang percaya menjadi satu hati. Satu hati. Apa yang mereka miliki, itu menjadi milik bersama. Milik bersama, luar biasa. Inilah buah kebangkitan. Inilah buah iman yang hidup. Kasih yang mendalam di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita, komunitas Kristiani saat ini? Adakah kita hidup dengan penuh kasih di antara umat, di antara komunitas? Mari diteguhkan oleh kebangkitan Kristus. Mari kita kembali seperti gereja berdana, menghasilkan buah-buah iman yang mendalam, yang hidup, melalui kasih yang hidup di antara kita dan sesama. Kita sungguh-sungguh membangun gereja, menghadirkan gereja di dunia ini. Kita bersyukur dan berdoa, semoga melalui kebangkitan Tuhan dan dengan memperbaharui semangat hidup kekristenan kita, gereja semakin subur, tumbuh, berkembang. Nah, Bapak Ibu, selamat merenungkan, selamat memperjuangkan iman kita. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan ada beserta kita. Tuhan menyertai kita. Salam Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis, Batu, Malang. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Anda. Semoga buah-buah iman ini menjadi berkat bagimu, bagi kita, dan bagi seluruh gereja. Terima kasih. Unimaginable to man, never experienced by man, never experienced by man. It's a work that starts a new age and concludes the old age, a new and improved work for the salvation of mankind, and a work of bringing mankind into the new age. It's the significance of the appearance of God.